Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tawabi'at tabi'in wa man ja'a min ba'dihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqad qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana fi 'ulumihi fi darin, amin. Alhamdulillah, sekarang pemungkas penutup dari hadis yang menceritakan ataupun menerangkan keutamaannya orang yang mengamalkan ilmunya dan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sudah terang dan jelas bahwasanya orang yang mondok, orang yang ngaji, ya, orang yang memperdalami ilmu agama, entah di pesantren ataupun juga di madrasah ataupun juga pemula, dilanggar-langgar. Biasanya kalau di desa dilanggar. Kenapa sekarang kebanyakan anak kecil itu kadang ada yang lebih tua, ada akhlaknya kurang baik. Kadang ada seorang kiai atau ustadz tidak baik dari kecil. Karena tidak seperti orang-orang dahulu kala. Jadi orang dulu sekecil mungkin sudah dimasukkan ke langgar ataupun di musola, dititipkan kepada seorang guru ngaji ataupun seorang ustadz. Maka tidak jarang dari kami dulu mendapatkan, ya, enggak usah yang besar, enggak usah yang tua, yang sudah faham dan juga mengetahui. Yang masih kecil-kecil itu, ya, kecil-kecil seperti, ya, sudah umuran masih kecil kali. Kalau ada guru ngaji ataupun ustadz, mereka itu turun kalau naik sepeda. Kalau naik sepeda dari jauh sudah turun. Kalau ada ustadz, duduk dia berdiri, lagi ngomong-ngomong, teriak-teriak seumpamanya, ya, ngomong-ngomong, teriak-teriak. Tapi ada seorang guru, dia langsung katanya orang Madura, esek, kecil, berkiai. Yang dulu yang seperti itu masih zamannya abah dulu, masih kecil. Kenapa? Karena mereka sedini mungkin sudah dikenalkan kepada diajarkan akhlak, sudah bagaimana bertata krama kepada kedua orang tua, bagaimana berakhlak dengan yang lebih tua, bagaimana akhlaknya yang tua terhadap yang lebih muda, bagaimana kalau ketemu seorang kiai, masih kecil gitu. Bahkan kita yang kecil, ya, tidak tahu apa-apa, kalau sudah anaknya kiai itu dihormat dulu, ya. Jadi dikenalkan sedini mungkin, gampang jadi, sehingga tuanya tidak Kalau sekarang kan beda. Bahkan kadang-kala orang baru sudah tua, agak besar dikit baru di ngaji, belum selesai aja ngaji, gara-gara sekolah SMP takut mengganggu, kadang madrasahnya sudah berhenti. Lebih parah lagi kadang kalau sudah SMA, ngajinya sudah ada apalagi madrasahnya tidak ada himmah, tidak ada ghirah bagi orang tua mereka untuk memarahi, memukul, mengarahkan, menasihati, apalagi memukul kedua orang tua apabila mereka itu tidak mengaji ataupun tidak memperdalami ilmu agama. Tapi coba yang didukung cuma sekolah aja. Kadang-kala abah itu udah habis pikir dengan orang tua sekarang, ya, cuma didukung sekolah aja. SMP, SMA,
Jadi seakan-akan kalau sudah mempunyai titel SMP, SMA, bisa melanjutkan nanti mengajukan pekerjaan, bisa kerja. Seakan-akan dengan kerja kita bisa hidup dan makmur dan menjadi orang yang Nggak ada jaminan. Kadangkala orang kita sudah sekolah bagus, ya, mempunyai titel SMP, SMA, bahkan sampai S1 dari kuliah, nggak bisa jadi apa-apa. Ada orang SMP, SMA-nya bagus, mengajukan kerjaan sesuai yang Abah ceritakan, faktanya tanya. Sampai sekarang bekerja dia males. Kenapa? Nyokuan tidak diangkat angkat. Berapa puluh juta habis. Sekarang walaupun kita punya danem, walaupun kita punya rapot yang bagus mengajukan pekerjaan, kalau tidak ada salam tempel ataupun belicin, bisa apa enggak? Nggak bisa. Orang kadang yang sudah dapat kita sudah manggil orang dalam, kita sudah salam tempel minta diusahakan, masih aja nggak bisa. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ifgah, fahami seberapa banyak orang yang memenuhi kriteria persyaratan untuk kerja, akan tetapi tidak cukup aja rezekinya. Sebagaimana seberapa banyak orang yang tidak bekerja, biasa aja kerjanya, akan tetapi dilebihkan rezekinya oleh Allah. Pekerjaan itu hanya cuma asbabul musabbab yang memberikan hakikatnya Allah. Maka tidak jarang dari kita semua menemukan anak-anak sekarang, kadang ada orang tuanya ngomong jorok, kadang ada orang tuanya jalan ngangkat kedua kakinya selonjoran. Kalau orang dulu ndak kayak gitu. Kalau ada orang tua jalannya, mau masuk ke rumah ada tamu, pamit assalamualaikum. Sekarang mana anak kecil? Kadang sudah masuk, nggak ada akhlaknya. Masih zaman anak kecil dulu, ya. Kalau ada tamu, kadang-kala dimarahin. Ya sana ada tamu. Diajari sedini mungkin. Kalau ada tamu kamu salaman. Diajari secara Coba kamu tidak sedikit dari kita. Ada orang-orang tua anaknya kadang guyon, teriak-teriak, main-main depan tamu jalan war-war, dibayarin sama orang tuanya. Kenapa? Karena sudah tidak ada akhlak. Coba kalau orang dulu dari perkara yang paling kecil, apalagi yang besar, gimana kamu kalau duduk sama orang tua, gini caranya, diajarin gimana kamu mau bicara yang lebih tua, gini, gimana kamu berbicara terhadap yang lebih muda, begini, kalau kamu ketemu sama kiainya, begini, kalau kamu duduk bersama kiainya, begini, kalau kamu itu ketemu sama alim ulama, begini, kalau kamu di jalan kayak gini, kalau pas papasan sama gurunya kayak gini, diajarkan semua. Jadi semua seakan-akan akhlak indah. Anak kecil dulu ya seperti itu. Apalagi yang sudah tua. Kalau sekarang anak kecil, kadang yang sudah tua akhlaknya tidak ada. Kenapa? Karena perbedaan visi dan misi dan gigihnya orang tua tersebut kepada anaknya dengan orang tua sekarang dengan orang tua dahulu kala beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jangan galakkan, jangan marahi anak kalau sekarang itu tidak taat. Maaf sebelumnya, andai kata kedua orang tua anaknya na'udzubillah sampai berzina, na'udzubillah sampai bunuh orang, na'udzubillah kerjaannya cuman minum-minuman keras, na'udzubillah sampai busananya tidak baik, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Jangan kita pernah marahi anak kita. Lihat kepada kepribadian. Akankah kita itu sudah betul-betul gigih? Akankah kita itu betul-betul berjuang keras untuk mencetak menjadi anak yang lebih baik lagi?
Orang tidak ada orang tua sekarang pikirannya. Tidak usah jauh-jauh. Kadang kamu mondok aja yang pertama kali ditanyakan apanya? Bukan mata pelajaran agama. Ditanyakan pertama, ada enggak di pesantren itu SMP? Ada enggak di pesantren itu SMA? Ada bagaimana keadaan jedingnya? Fasilitas di kamarnya kayak apa? Tidur di bawah apa pakai karpet? Apa pakai kasur? Makannya apa pakai telur? Apa pakai daging? Apa cuma tempe tahu? Apa pakai kuah kangkung? Yang ditanyakan orang tua kayak gitu. Makanya banyak orang sekarang tidak jadi. Orang ngaji itu berjuang. Di madrasah itu berjuang. Di langgar itu berjuang. Di pondok itu berjuang. Bukan menjadi anak raja. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jangan kaget orang dulu itu ya. Orang dulu banyak yang sakti-sakti. Banyak yang helap-helap, yang gawat-gawat. Masih kecil. Kenapa? Karena mereka sudah sedini mungkin sudah diajarkan kenal kepada Allah. Nah sekarang nggak bisa kok anaknya, orang tuanya ada jauh terhadap Allah. Di pikiran kedua orang tuanya hanya cuma satu. Gimana? Agar anakku sukses, tidak kurang makan, tidak kurang tidur, tempat mewah, kendaraan mewah, dan segala-gala. Orang dulu ndak ada pemikiran kayak gitu. Nomor dua, andai kata anak saya sukses, tidak masalah. Pikiran mereka satu cuman bagaimana anak saya itu biar menjadi wasilah surganya saya. Bagaimana anak saya itu akhlaknya biar bagus. Bagaimana akhlaknya anak saya itu biar nyambung kepada Allah, biar dekat kepada Allah. Bagaimana anak saya itu jauh dari maksiat. Bagaimana caranya anak saya itu biar dekat dengan amal kebajikan. Maka jadi semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mereka orang tua mereka mengerti bagaimana mencetuskan sebuah makarya keturunan yang soleh. Karena mereka ngerti, dekatkan kepada Allah. Sekarang fikir, apa yang keluar daripada genggaman dan kekuasaan Allah? Dunia milik siapa? Mati milik siapa? Hidup milik siapa? Sukses milik siapa? Tidak sukses milik siapa? Sehat milik siapa? Sakit milik siapa? Apakah ada ketentuan di alam ini tanpa keinginan Allah Ta'ala? Tidak. Wahai orang yang akil, orang-orang yang pintar. Dulu orang tua dulu itu tahu, mengerti, mereka bukan pintar. Semua ada di tangannya Allah. Maka dipasrahkan secara total zahir dan batin kepada Allah. Maka jaranglah dari mereka anak-anak yang tidak sedini mungkin dikenalkan, dimasukkan ke langgar, dipapah biar bisa ngaji. Setelah itu paginya disedini mungkin setelah sekolah SD atau MI, sedini mungkin diajarkan ke madrasah biar tahu ilmu syariat. Setelah itu tidak puas, dilanjutkan ke pesantren. Anaknya biar tahu biar tahu halal biar ada keinginan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah anak-anak mereka. Dunia nomor dua, utamanya Allah. Kembali seperti tadi, mereka orang yang mengerti. Semua tidak akan terjadi. Tidak akan pernah ada keterjadian di bumi alam ini. Semua hanya semata-mata miliknya Allah. Secara total 100%. Di atas 100%, 1000%. Tidak ada yang akan bakal terjadi kepada kita semua kecuali izinnya Allah. Yakin mereka. Ada pada benak pikiran mereka. Ada pada hati mereka. Sehingga anaknya semua nyaris tanpa cacat bak seperti malaikat. Tutur sapanya akhlak baik. Tutur sapanya baik. Budi pekertinya baik. Sambungannya terhadap Allah dan Rasulnya baik. Maka tumbuhlah menjadi anak muda yang soleh, yang bercahaya, yang mempunyai sambungan dan ikatan kepada Allah. Karena mereka sudah milik Allah. Karena mereka sudah kenal Allah. Apa katanya Allah Ta'ala dalam hadis al-Qudsi? Man arafani indar rakha, man arafani indas su'bah, araftuhu indar rakha. Barang siapa yang mengetahui tatkala mereka itu susah, maka tatkala senang, maka aku mengetahui seorang tersebut tatkala susah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kenal mereka, katanya, menjadilah kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Mana ada seorang kekasih melihat kekasihnya di dalam keadaan kesusahan dirundungi berupa apa namanya? Kesusahan. Kalau memang betul seorang mencintai orang, dia akan tanggung semua apa namanya? Fasilitas dan keinginan orang yang dicintai. Selalu dibuat bahagia, dijauhkan dari malapetaka, keinginannya pasti dikabulkan. Anak-anak orang manusia yang sudah kenal kepada Allah Ta'ala, apa yang tidak diberikan? Derajat akan diberikan, kedudukan akan diberikan, dunia akan diberikan, semua akan diberikan tanpa diminta. Mereka dulu orang tua mengenalkan anaknya sedini mungkin, maka jadilah orang akhlaknya jadi, ya, kalau apa namanya, pangkatnya jadi, kerejekiannya badi, kedekatan kepada Allah Ta'ala jadi, maka mulialah anak tersebut. Orang tua juga ngikut mulia. Kalau sekarang beda orang tua sekarang, maka 1001 bagi anak sekarang menjadi anaknya tidak soleh, adanya cuman menyakitin hati, kadangkala berontak dia, kadang mau apa namanya tidak ikut apa yang kita inginkan. Kadangkala anak kita memalukan kita, kadangkala mereka itu membuat nama baik keluarga kita tercoreng, baik di hadapan manusia, utamanya di hadapan Allah. Ya, nyaris tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan pada anak. Kadangkala mereka itu berkehendak tidak baik kepada kita. Kenapa? Jangan pernah salahkan anak yang tidak taat. Jangan pernah salahkan anak yang tidak sukses. Jangan pernah salahkan seorang anak yang tidak mempunyai kelebihan. Sebelum engkau menyalahkan, bacalah kamu sebagai orang tua, akankah kamu gigih, akan kamukah geton mengenalkan anak-anak kalian dengan Tuhannya. Man arafa ma'allah faqad arafa kulli syai'. Barang siapa yang mengenal kepada Allah, akan dikenalkan semua yang ada baginya. Karena ini semua ini adalah miliknya Allah. Dan anak dulu ngomong sama kiai beda, ngomong sama orang tua bahkan kadang-kala masih menangis apa masih anak kecil. Kalau orang tua menghormati bila biasa karena sudah tahu malu dan takut, pantas tidak pantasnya. Anak dahulu kala masih zamannya anak kecil, baru abah datang dari Hadramut, anak kecil, lihat abah, Assalamualaikum, naik sepeda, kok turun, cek. Kenapa? Karena mereka dilatih bagaimana menghormati ulama. Masuk sore-sore sudah bondong-bondong bawa kitab pakai sarung. Nah, masuk sini. Kenapa? Karena terlatih mereka itu cinta agama. Berbicara kepada orang tua. Apabila ada tamu, semua terlatih mereka seperti orang yang istilah kata, orang yang terlatih dari segala hal. Kalau sekarang, jangankan yang muda, jangankan yang kecil, yang tua pun juga tidak ada penghormatan terhadap ulama. Tidak ada penghormatan terhadap yang lebih tua. Tidak ada penghormatan terhadap kedua orang tua. Tidak ada penghormatan ke agama. Tidak ada penghormatan kepada Allah dan Rasul. Tidak ada penghormatan kepada guru. Bagaimana mau jadi orang yang sukses kamu? Bagaimana kamu menjadi orang yang baik? Sedangkan al-syariat, istilah kata sesuatu yang berkaitan dan bersangkutan kepada syariat, engkau tinggalkan, bahkan engkau sepelekan. Karena engkau tidak memilih Allah Ta'ala, maka tidak ada dunia kalian tidak dapatkan, pangkat kalian tidak dapatkan, kehidupan kalian tidak menemukan sempurna dunia akhirat. Dari segala hal dan trik kalian gagal. Kenapa? Karena kalian sudah tidak tahu, menahu, dan tidak mau mengenalkan kalian dan keluarga kalian kepada Allah. Semoga ayo bagi kita kelak nanti kalau kita sudah pulang dan berkeluarga, anak-anak kita jangan ikutin tren-trennya anak-anak orang tua sekarang. Biarlah kita dibilang orang kuno, tapi tetap ayo kita kembali kepada fitrahnya alim ulama, para masyaikh. Bagaimana? Kenalkan anak kita sedini mungkin kepada Allah. Lewat gimana? Mereka sekolahkan dari MI, habis itu masukkan ke madrasah, biar tahu
agama, setelah malamnya antarkan ke langgar biar dia mengaji. Setelah beranjak dewasa, jangan kita tetap masih jangan tetap berkecukupan. Harus kita lapar, harus kita haus, harus kita tamak dengan rahmatnya Allah. Jangan sampai di sana saja. Ayo putra putri kita sedini mungkin nanti kenalkan kepada tempatkan di tempat yang paling mulia berupa pesantren, biar tahu mereka bagaimana caranya berakhlak terhadap kedua orang tua, bagaimana berkomunikasi terhadap yang lebih tua, bagaimana berkomunikasi terhadap yang muda, biar mereka mampu mendisposisikan kepribadian, bagaimana di jalan, bagaimana di musholla, bagaimana di masjid, bagaimana di pengajian, bagaimana bertutur sapa terhadap ulama, bertutur sapa terhadap kedua orang tua. Istilah kata biar sempurna akhlak mereka. Kenapa? Dengan akhlak yang mereka yang sempurna, maka kesempurnaan mereka adalah juga kesempurnaan kita. Nafa'ana wa iyyakum fi haqiqatil intifa' wa asma'ana wa iyyakum fi haqiqatil istima'. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma.